kampung merupakan satuan ruang sosio-kultural yang menjadi salah satu karakteristik masyarakat kota Yogyakarta. Lebih dari sekedar lingkungan tempat tinggal, keberadaan kampung mewakili wajah urban khas kota Yogyakarta yang tumbuh dengan segala modernitas tanpa meninggalkan akar-akar tradisi. Seiring dengan derasnya gempuran budaya asing, upaya pelestarian tradisi-tradisi luhur menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif yang bukan hanya efektif, tetapi juga mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam budaya, lestari budayaku. Senang sekali kembali bersama kami di Rumah Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Kota Yogyakarta bersama saya Yeti Martanti yang akan berbincang-bincang dengan tema Kampung Menari. Dan sudah bersama saya dua narasumber yang kebetulan juga tim kreatif dari Kampung Menari. Nah, ini saya sapa dulu. Yang pertama Pak Kuswarsantio ini. Pak Kuswarsantio ini salah satu tim kreatif dari Kampung Menari yang kebetulan hari ini akan berbincang-bincang bersama kita dalam Bincang Budaya. Dan satu lagi ini apa ya, senior dan junior ya. Senior dan junior gitu. Mas Jalu ini, Mas Jalu Putra Jalu Pamungkas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Nah, ini hari ini kita akan ngobrol tentang Kampung Menari yang kebetulan sudah di-launching beberapa waktu yang lalu dan di 169 kampung sekota Yogyakarta. Jadi ada 169 kampung di mana di titik-titik tersebut dilaksanakan latihan menari bersama yang diikuti oleh warga kampung tentu saja, yang juga difasilitasi oleh 169 instruktur yang diterjunkan langsung di 169 kampung di sekota Yogyakarta. Nah, ini menarik sekali sehingga kita akan mencoba untuk diskusi, ngobrol-ngobrol santai dengan tim kreatif yang selama ini membidani ya, sehingga lahirnya Kampung Menari ini di kota Yogyakarta. Nah, ini yang pertama dengan Pak Dr. Kuswarsantio M. Hum. Tapi sebelumnya selamat dulu Pak. Selamat, ini akan dikukuhkan sebagai guru besar lah. Amin. Luar biasa ini, menjadi kebanggaan kita bersama tentu saja ini. Berkat Kampung Menari. Waduh. Salah satunya. Waduh. Ini gimana Pak rasanya ini mau dikukuhkan sebagai guru besar ini? Kita ngobrol dulu nih. Ya, karena bidang saya kajian seni tari. Jadi Kampung Menari sangat relevan dengan apa yang akan saya kerjakan ke depan. Wes. Luar biasa ini. Jadi kapan nih Pak dikukuhkan nantinya? Tanggal 26 Agustus ya. Oke, baik. Nanti kita semua hadir ya. Hadir J. Yang kedua ini Mas Putra Jalu Pamungkas. Apa kabar Mas? Baik Bu, alhamdulillah. Ini apa kesibukannya nih sekarang? Ini sekarang baru nyiapin untuk FKY juga Ibu. Jadi Festival Kebudayaan Yogyakarta di tahun ini kita di provinsi itu untuk mencoba berkomunikasi kepada kabupaten kota, terutama saya di bidang tari. Jadi di bidang tari itu dalam FKY tahun ini untuk mencoba mengkorelasikan kepada generasi muda dan generasi tua supaya tidak ada gap antar generasi, itu akan kita jadikan kolaborasi. Antara senior junior begitu. Nah, ini apa yang menarik dari mungkin perhelatan FKY sebelumnya, khususnya untuk khusus yang tari ini Mas Jalu? Jadi untuk di FKY Pak Gus. Karena beliau ini dokter jadilan ini. Jadi perlu ini disampaikan juga Pak, ini dokter jadilan tuh kayak apa begitu loh. Ya, ini tidak lepas dari konstelasi kehidupan masyarakat karena jadilan itu identik seni rakyat. Jadi kalau saya nanti bicara tentang jadilan barangkali juga kaitannya dengan bagaimana aktivitas masyarakat.
karena Jadilan itu milik rakyat. Segala sesuatunya dilakukan untuk memberikan hiburan di masyarakat. Itu dari tataran pertunjukannya. Tapi kedalaman nilai di dalam seni Jadilan dan seni tari yang lain, khususnya klasik, sebenarnya lebih dari itu. Apalagi sekarang kampung menari ini digalakkan di masyarakat. Itu sangat relevan dengan apa yang akan kita lakukan di dalam memberikan pemahaman nilai-nilai, filosofi, makna dan simbol di dalam kehidupan. Sehingga antara Jadilan, tari klasik dan kampung menari ini ada relevansi. Wah, dihubungkan dan memang ada hubungannya ya Pak ya. Hubungannya baik-baik saja ya Pak ya. Istilahnya membangun relasi sosial melalui aktivitas menari. Meskipun menarinya itu bermacam-macam. Yang kampung menari ini bukan semata-mata untuk pementasan, tetapi untuk merakatkan serawong ya Pak ya. Ditepungke, diserawungke, terus didunungke. Itulah makna kampung menari kalau kita mau membuat benang merahnya dengan seni-seni yang lain. Jadi tidak hanya sekedar skill ya Pak ya, tidak hanya sekedar skill gerakan begitu ya, tapi bagaimana ada makna maupun filosofi dari tarian yang kemudian ini menjadi yang relate dengan kehidupan masyarakat kampung. Lebih-lebih Jogja itu kan dulu kan golong gilik ya, ada semboyan golong gilik, sawiji greget sengguh ramingkuh itu sebenarnya itulah spirit yang akan kita bangun, bukan ingin membangkitkan euforia masa lalu, tetapi spirit itu yang harus dipertahankan. Sehingga dengan kampung menari ini kan beberapa komponen masyarakat berkumpul, bersatu, bertegur sapa. Inilah sebenarnya yang ingin kami tim kreatif itu mengharapkan dengan mediasi dari Dinas Kebudayaan Kota supaya ini bisa terus berlangsung. Ya, itu saya kira. Jadi itu yang sebenarnya dari apa yang kemudian disebut kampung menari ya Pak ya. Jadi kampung menari yang kemudian menjadi sebuah branding, karena kalau kata kampung itu sebenarnya kan memang lekat ya dengan masyarakat perkotaan yang khususnya yang ada di kota Yogyakarta ya Pak. Ini apakah memang dirasa menjadi sebuah problem yang mendesak gitu kaitannya dengan budaya ya Pak, sehingga ada kampung menari ini? Karena memang di iklim budaya di masyarakat itu ada sedikit sekat pembatas budaya yang dibatasi oleh status sosial. Ini yang tidak bisa kita hindarkan. Tapi bagaimana peran kami tim kreatif yang ditunjuk Dinas Kebudayaan Kota ini, bagaimana meminimalisir terjadinya istilahnya perbedaan status itu menjadi cair. Salah satunya bagaimana kita mengekspresikan bersama dalam satu format yang tidak akan membedakan status sosial, tapi mereka setara. Dan inilah golong gilik, guyup rukunnya di sini. Sehingga apa yang akan kita sampaikan melalui kampung menari itu paling tidak akan merekatkan kekerabatan ataupun persaudaraan di antar kampung maupun di dalam kampung itu sendiri. Ya, karena memang ya Pak ya, sekarang itu mohon maaf mungkin tidak semua, tapi individualistik, artinya bagaimana kemudian masyarakat itu mulai tidak lagi jarang gitu serawong mengikuti aktivitas kegiatan-kegiatan di sekitar masyarakat itu sendiri itu ya. Dan ini menjadi media yang mungkin sangat efektif ya Pak ya mungkin. Saya berasumsi bahwa kalau ini dilakukan berkelanjutan karena ini baru tahun pertama, insya Allah ke depan kita akan menemukan kembali bagaimana perilaku masyarakat sesuai dengan kultur yang ada di wilayah. Tentu saja wilayah satu dengan yang lain di kota ini berbeda karakternya, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa itu harus kita wujudkan karena kita akan mendukung bagaimana filosofi Jogja sebagai kota budaya. Nah, saya kira. Ya, tapi kalau melihat dari apa yang kemudian sudah dilakukan di kampung menari itu, memang masyarakat sekarang nggak juga dengan media serawung yang kemudian latihan menari bersama. Betul. Ini kan sebenarnya bukan pentas ya Pak ya, tapi latihan menari gitu ya. Nah itu kan dari segala segmen ya, artinya anak-anak gitu, kemudian juga sampai orang tua begitu. Kalau melihat antusiasme kemarin itu seperti apa Pak itu di kampung? Kita melihat kemarin sore kebetulan saya keliling di kampung sebelah itu. Memang ada yang bertanya, Pak, ini pentasnya kapan? Itu masih ada yang begitu. Berarti kan ini ada satu yang belum tersampaikan, meskipun tidak semua. Tapi saya menekankan bahwa ini bukan goalnya itu bukan untuk pementasan, tapi bagaimana mengolah rasa, mengolah raga, dan mengolah irama di dalam nuraninya masing-masing,
semuanya itu kalau dikembalikan pada karakter, pendidikan karakter, semuanya akan ketemu. Inilah sopan santun budi pekerti harus ditanamkan melalui program Kampung Menari, baik anak-anak, dewasa, remaja, dan orang tua. Ini saya kira nanti akan gayung bersambut seperti Iya, itu. satu sisi membangun sebuah karakter yang menjadi Ya, identitas betul, ya betul. dari masyarakat Kota Yogyakarta. Yang kedua juga ini upaya mendukung pelestarian ya dan pengembangan kebudayaan khususnya seni tradisi itu seni. Iya. Ya memang kesenian yang kemudian tarian yang kemudian disampaikan tidak semuanya kan tradisi, tapi ini menjadi salah satu media atau cara ya Pak ya. Iya, spiritnya. Spiritnya, iya spiritnya. Sedikit mungkin bergeser ke Mas Jalu ini karena kebetulan setiap latihan menari ini kan akan dilaksanakan setiap Selasa Wage dan Kamis Pahing ya. Nah ini pilihan yang kemudian disepakati, ayo kita latihan menari Selasa Wage dan Kamis Pahing. Apakah ada sesuatu yang menginspirasi dari hari ini, hari-hari itu gitu? Kesepakatan kemarin kenapa kita memilih hari di mana Selasa Wage dan Kamis Pahing itu supaya dari masing-masing warga di antar kampung itu memiliki waktu untuk proses bersama dalam 1 bulan itu minimal ada 2 kali. Jadi berdasarkan dari skema tanggal itu membuat dari masing-masing antar warga itu bisa saling berinteraksi satu sama lain supaya bisa menari bersama, supaya bisa bergerak bersama, seperti yang disampaikan Pak Santio tadi, supaya dari masing-masing warga dapat berinteraksi menggunakan idiom dari seni tari ini. Dan kebetulan kan juga kalau setiap Kamis Pahing itu kan kita juga menggunakan busana tradisional ya, itu juga sekaligus memperkuat ya mungkin ya, memperkuat di wilayah juga karena selama ini kan hanya di perkantoran, kemudian juga hanya di instansi ataupun di tempat-tempat yang terlihat secara umum, tapi mungkin di wilayah-wilayah juga greget gitu ya, grengseng dengan aktivitas-aktivitas seni budaya. Wah ini menarik sekali, tapi mungkin kita akan jeda sejenak sebelum nanti akan kita lanjutkan kembali. Hanya di perkantoran. Menarik sekali Pak Santio tadi apa yang sudah disampaikan terkait dengan apa sih Kampung Menari, kemudian latar belakang dari Kampung Menari itu sendiri. Nah sekarang kalau kita melihat dari dari partisipasi masyarakat juga sangat luar biasa. Sebenarnya yang kemudian terlibat dari Kampung Menari ini siapa saja nggih Pak nggih? Saya kira kalau melihat di lapangan itu sangat variatif, dari komponen anak, ada remaja, orang tua, itu semuanya muncul. Hanya proporsinya mungkin nanti perlu dilihat kembali. Yang paling penting di sini kita tidak akan membatasi siapapun yang akan ikut, karena keterlibatan masyarakat ini menjadi harapan dan mungkin sasaran yang utama, keterlibatan masyarakat. Lepas dari bisa menari atau tidak, yang penting kemauan, niat untuk mengekspresikan diri bersama, bertemu dengan minimal di wilayah itu mereka saling berinteraksi, itu saja sebenarnya. Jadi kalau sebelum kemarin kemudian dilakukan kegiatan latihannya sendiri begitu, kira-kira kan harus membuat ininya juga materinya ya Pak ya. Ini kira-kira berapa lama gitu untuk membuat materi-materi ini, karena kan sebenarnya apa yang kita lakukan ini kan menjaga interaksi ya, interaksi sosial dan juga bagaimana warga bisa serawung begitu. Tapi kemudian harus ada media kan, medianya kan bentuknya tarian ini. Nah, tapi supaya bisa diikuti oleh warga masyarakat siapapun umum gitu loh. Ini butuh waktu berapa untuk menyiapkan ini, Pak? Iya, kalau saya nanti tatarannya pada konsep pembelajarannya. Nanti Mas Jalu mungkin lebih ke teknisnya. Jadi kalau saya melihat dari pandangan ini siapa yang akan menari, akan melakukan, sehingga kita merancangnya sesederhana mungkin. Nah, nanti Mas Jalu bisa menjelaskan apa materi yang seperti apa yang sederhana itu. Tapi yang paling penting proses transfer knowledge dan skillnya itu yang harus bisa tercapai. Knowledge-nya itu berkaitan dengan nilai-nilai, kemudian yang
yang kaitannya dengan skill, itu bagaimana mereka bisa menirukan gerakan-gerakan sederhana dengan cepat, sehingga ketika nanti sekian kali dilakukan kegiatan di kampung, mereka sudah hafal dan sudah tidak perlu memikirkan lagi, enjoy seperti kalau senam. Oh iya. Nah, ini Mas Jalu nanti bisa melanjutkan kaitannya dengan bagaimana pemilihan materi dan geraknya. Nah ini berarti saya harus ke Mas Jalu ini kaitannya dengan muatan materi. Apa saja yang kemudian diajarkan kepada masyarakat dalam kampung menari ini? Latihannya kan ada 2 jenis ya, kalau nggak salah ada 2 jenis, dan bagaimana kemudian persiapan untuk ini biar mudah lah diikuti oleh semua, bahkan yang belum pernah ikut nari gitu kan, seperti itu. Nah ini gimana Mas Jalu? Jadi pada awalnya kemarin kami dari tim kreatif itu ada Mas Pulung Jati Romomerti, Mbak Kinanti Sekar Rahina, dan saya itu mencoba berembuk bagaimana kita menciptakan suatu tarian yang itu mudah dipahami oleh masyarakat umum, karena itu yang menjadi titik awal kita untuk membuat aspek koreografi kita. Kita ada 2 jenis di dalam kampung menari di tahun ini. Itu yang pertama tari sesigraan. Tari sesigraan itu kita buat dengan kita mempertimbangkan dari aspek masyarakat umum yang bisa menarikan tari sesigraan itu dengan mudah, dan kita menggunakan properti juga yang itu mudah untuk didapatkan oleh masyarakat. Nanti kalau nggak ada ya pakai sapu bisa ya? Kita sangat fleksibel di situ. Di tari sesigraan itu juga ada satu properti yang sebagai tombak, sebagai perumpamaan sebuah tombak itu bisa digunakan pakai tongkat pramuka, sapu itu, supaya dari masyarakat sekitar tetap bisa ikut melakukan tarian sesigraan itu tanpa memberatkan dari masyarakat yang mau ikut terlibat di sana. Jadi biar masyarakat tuh bersuka cita gitu ya dalam mengikuti kegiatan latihan menari ini. Nah itu maksud kemudian ada pilihan 2 tarian itu, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat itu? Berkaitan dengan 2 tarian yang kita pilih kemarin itu karena pertama tentang tari sesigraan. Tari sesigraan itu sebagai penggambaran dari ketangkasan seorang keprajuritan yang bisa dilakukan oleh orang laki-laki maupun perempuan di sana. Berkaitan dengan sigrak itu adalah kebangkitan, itu untuk mengajak seluruh masyarakat untuk kita bangkit kembali, kita menari bersama untuk kota Yogyakarta. Jadi punya tujuan untuk apa ya, biar tarian itu juga menjadi salah satu kebanggaan di masyarakat ya, karena memang media tari ini menjadi lebih mudah untuk kemudian dipelajari oleh masyarakat ya. Kalau misalnya kita bicara nilai-nilai budaya kan abstrak ya Pak ya, abstrak. Jadi harus diwujudkan dalam bentuk tarian begitu. Nah ini tadi sudah disampaikan kaitannya dengan waktu ya Pak ya, Selasa Wage dan Kamis Pahing. Nah itu tentu saja tadi sudah disampaikan juga apa sih yang kemudian melatar belakangi dari 2 hari itu gitu kan. Selasa tadi sudah disampaikan oleh Mas Jalu juga, mungkin nanti Pak Santyo juga bisa menambahkan. Kemudian juga ini ada 169 titik atau kampung. Nah ini luar biasa ya Pak ya, ini 169 itu kalau misalnya bareng-bareng, wah menjadi sesuatu yang ternyata grengseng gitu ya. Joget ke masyarakat bener ini Pak. Ini gimana Pak? Saya kira itu tahap atau mungkin sasaran ke depan kita akan bisa melihat kalau dipotret dari atas itu di drone ya Pak ya. Di drone itu kota Jogja pada hari-hari tersebut akan kelihatan seperti semut yang mencari gula di sekitarnya, sehingga akan berkumpul di satu titik, khususnya di kampung-kampung. Tentu saja perjuangan tahun pertama ini masih kita harus berjuang bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa kampung menari ini adalah kebutuhannya bukan semata-mata bagaimana menari yang baik atau bisa menari, itu bukan masalah, tapi yang paling utama bagaimana mereka keluar rumah untuk mendukung aktivitas ini dalam rangka interaksi sosial kepada masyarakat sekitar, tegur sapa dan seterusnya. Ini saya kira akan menarik, dan ke depan kami berharap nanti suatu ketika kegiatan-kegiatan ini harus dipublikasikan ulang supaya di luar Jogja itu juga tahu bahwa Yogyakarta sudah brand kampung menari. Iya, jadi ya Pak Kak Santo ya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat dari luar Jogja, tinggal lihat aja, titik ada 169, aku mau ke sana, ya.
yang paling dekat di mana Ya, bisa ikut latihan gitu ya Pak ya. Terutama para maaf yang dari luar Jogja, Ya. yang kos ataupun kontrakan itu ya dari keluar rumah ya Pak ya. supaya interaksi. Serawong, iya. Jadi dia ke Jogja itu harus sudah melebur menjadi bagian dari budaya Jogja. Dan warga Jogja. Dan warga Jogja. Iya. Nah ini saya kira juga nanti sosialisasi ke depan kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang dari luar Jogja, yang sekolah di Jogja, nanti perlu disosialisasikan supaya ikut di kampungnya yang terdekat. Wah, menarik ini, tapi tunggu dulu Pak. Nanti kita akan ngobrol mungkin lebih detail lagi, tapi setelah yang lewat ini. Dari budaya Jogja, Dan warga Jogja. dan warga Jogja, dan warga Jogja. Sosialisasi ke depan. Menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Santyo maupun Mas Jalu tentang Kampung Menari yang memang sudah kita launching dan bahkan sudah kita laksanakan ya untuk pertama kalinya kemarin di Selasa Wage di 169 kampung sekota Yogyakarta dan diikuti oleh banyak warga, ratusan, ribuan bahkan kalau kita kalikan ya 169 di setiap titik itu ada berapa, misalnya ada berapa puluh gitu, wah kalau dikalikan udah ribuan ya. Wah menarik sekali, warga pada keluar rumah untuk berinteraksi gitu, untuk serawung gitu, dan tidak ada sekat ya Pak ya, tidak ada batasan, tapi bagaimana kemudian tepo seliro, saling menghormati yang muda yang tua, jadi tahu gitu kan apa yang kemudian harus dilakukan dalam bermasyarakat. Nah ini ke Mas Jalu ini, bagaimana Mas ini tanggapan pada saat pertama kali kemarin kita sudah melaksanakan untuk pertama kalinya di kota Yogyakarta. Apa sih kesan yang kemudian bisa Mas Jalu lihat gitu dari masyarakat itu sendiri maupun mungkin dari beberapa pihak yang kemudian mengamati, wah ada kampung menari nih ya, kemudian ada latihan menari bersama gitu. Apa yang kemudian kesan yang kemudian bisa ditangkap oleh Mas Jalu dari pandangan mungkin ya sekitar masyarakat itu sendiri, kan kemarin juga tentu saja langsung ke kampung-kampung begitu. Gimana Mas Jalu? Jadi studi kasus kemarin ketika kita selenggarakan kampung menari di perdana kemarin, saya berkoordinasi dengan beberapa teman-teman instruktur itu, dan kemarin saya sangat terkejut sebenarnya. Ada yang beberapa teman-teman instruktur itu sampai berkomunikasi dengan warga, ada warga yang bilang, Mas, Mbak, kok ini cuma 2 kali atau sebulan? Ini asik banget loh Mas, aku pengen ini diselenggarakan itu lebih dari 2 kali. Ada yang seperti itu, ada yang sampai, Mas, Mbak, Bu, kamu kesini tuh nggak cuma di sini di Selasa Pagi sama Kamis Pahing aja, tapi di luar hari. Dari hal seperti itu ternyata saya melihat, oh ternyata antusias masyarakat Jogja terhadap kampung menari ini sangat bagus sekali. Iya, berarti selama ini tuh ada kebutuhan dari warga begitu ya, tapi cuman mungkin belum kemudian ditangkap dengan baik gitu. Artinya bahwa ternyata ini menjadi media, benar-benar media, karena zaman kecil saya itu dulu waktu di kampung itu juga saya tuh sering artinya ada latihan bersama gitu, untuk latihan dulu ada kreasi baru, kemudian ada klasik gitu di kampung-kampung. Memang zaman dulu tuh media untuk kita dolanan gitu, kita dolan gitu kan memang dengan cara-cara seperti itu, dan sekarang memang orang keasikan ya dengan apalagi anak-anak kecil, anak-anak remaja muda itu dengan game, bahkan orang tua juga gitu, orang tua juga, dan mungkin ini menjadi salah satu yang wah sesuatu yang beda gitu, yang mungkin bisa kemudian ini benar-benar menjadi media. Jadi kemarin ada kesan baik juga ya, kesan positif gitu ya Mas Jalu ya. Nah ini kalau Pak Kuswar Santyo gitu, kalau sebenarnya tadi Mas Jalu sudah menyampaikan beberapa kesan dari bahkan instruktur sendiri yang menyampaikan kepada kita ya terkait dengan animo atau antusiasme masyarakat gitu. Nah kalau sebenarnya ini mungkin juga secara tidak langsung juga bermanfaat gitu dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Nah ini bagaimana pandangan Pak Santyo sendiri melihat tadi yang disampaikan kesan, kemudian manfaat untuk saat ini, kemudian juga ke depan juga, meskipun tadi secara sepintas sudah disampaikan oleh Pak Santyo. Saya melihat atau mendengar dari Mas Jalu tadi ini sebenarnya kita sudah berhasil untuk membangun sosial multiple effect.
Artinya efek dari kampung menari sudah mulai dirasakan meskipun baru dari satu titik. Tapi nanti mungkin kita bisa melakukan survei atau semacam tracer study terkait dengan 169 kampung itu. Bagaimana tanggapan ya lewat aplikasi saja supaya bisa melihat bagaimana antusiasme masyarakat itu bisa ditampung. Dan mungkin ke depan harapan ini memang kita perlu memberikan motivasi pada kampung-kampung yang mungkin dalam tanda kutip masih belum gerengseng seperti kampung yang lain. Sarannya barangkali di akhir tahun itu nanti ada semacam reward dari dinas, tapi tidak usah diumumkan. Rewardnya ya siapa yang mampu melibatkan masyarakat lebih banyak dan melibatkan komponen birokrasi setempat. Dalam hal ini lurah, RT, RW, Babin. Kemarin di tempat saya Bu Babinnya melu joget, ayo Bu. Jadi itu berarti kan sudah ada kepedulian dari birokrasi atau aparat pemerintah wilayah. Itu saya kira ke depan saya mengusulkan ada reward tapi tidak usah diumumkan, tidak digawe-gawe nanti. Natural saja, natural saja. Tapi kita sesideman, jadi kita melihat, mengamati dan meninjau langsung mana kelurahan-kelurahan yang atau kampung-kampung yang paling gerengseng dan seterusnya. Iya, itu menjadi hal yang positif juga. Sekaligus juga kemarin juga sempat ya Pak Santyo, Mas Jalu itu bahwa instruktur juga akan mencatat bakat-bakat, talenta-talenta yang mungkin ternyata ada di masyarakat ya. Karena kita kalau melihat secara potensi begitu kan luar biasa, cuman kadang kemudian mereka tuh entah karena apa mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya entah itu kompetisi, entah itu kelompok untuk melakukan aktivitas seni budaya itu kan agak gimana gitu. Nah, justru ini menjadi salah satu media juga ya untuk kemudian. Jadi saya kira yang saya katakan multiple effect itu kaitannya dengan efek sosial, efek ekonomi dan budaya. Kalau budaya ini kepentingannya untuk nguri-nguri, kalau yang ekonomis ini bisa anak ini bisa ditingkatkan, dipelajari, kalau perlu nanti masuk sekolah seni supaya nanti bisa menghidupi. Kalau yang sosial ini sekedar serawung. Jadi multi efeknya kan di situ. Ada 3 hal yang bisa kita peroleh di dalam kampung menari ini. Jadi apa ya, manfaatnya memang sangat luar biasa. Iya, artinya efek untuk manfaat untuk jangka pendek sekarang dan juga jangka panjang gitu. Investasi ya Pak, investasi SDM ya. Yang anak-anak itu sekarang ya menarinya juga, wah ini ada bibit. Nah, di UPN ini nanti hilang. Nah, iya. Padahal kan Pak Santyo tidak selamanya di situ ya, karena kan harus ada regenerasi. Mas Jalu juga ya. Jadi butuh regenerasi juga. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu modal juga untuk kemudian meregenerasi juga apa yang kemudian sudah kita lakukan bersama. Nah, sehingga pelestarian juga nggak mandek ya Pak ya, nggak mandek, berkelanjutan. Nah, ini menarik sekali ngobrolnya, tapi karena waktu, tapi sebelumnya sebelum closing statement nih, mohon bisa disampaikan Pak, ini harapannya apa Pak? Harapan dari saya selaku pribadi maupun tim kreatif ini memang kita tidak boleh berhenti di dalam satu hasil yang sudah dicapai, tapi itu harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Apa yang kita lakukan hari ini adalah hari esok dan seterusnya. Oke, Mas Jalu harapannya? Harapan saya terus yang dikatakan sama Yuyun. Iya. Kampung menari ini merupakan salah satu untuk kita menciptakan generasi-generasi yang sebenarnya kurang kita satu atau kita komunikasi. Karena melihat dari perkembangan saat ini kemarin dari perdana kampung menari, ternyata memang masih banyak sekali dari adik-adik yang sebenarnya memiliki bakat tari, tetapi mereka belum mengetahui bahwa ternyata masih banyak komunikasi-komunikasi itu bisa kita lakukan di dalam berkaitan. Jadi ini jadi salah satu media juga ya untuk kita tahu talenta-talenta, untuk kemudian distrukturkan lebih tepat gitu, untuk kemudian mereka bisa punya media yang lebih baik lagi dalam rangka upaya regenerasi tadi. Senang sekali Pak Kuswar Santyo, Mas Jalu sudah berkenan untuk hadir di Bincang Budaya di Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Kota Yogyakarta, tapi waktu juga yang harus mengakhiri, tapi bukan akhir dari segalanya, artinya nanti kita akan ngobrol lagi mungkin dengan tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih atas kehadirannya, sehat selalu Mas Jalu dan Pak Kuswar Santyo. Kampung mempunyai peranan penting sebagai penjaga keberlangsungan tradisi-tradisi luhur keyogyakartaan. Keterlibatan aktif masyarakat secara luas adalah modal berharga dalam mewujudkan upaya pelestarian budaya secara berkelanjutan. Lewat tari,
masyarakat diajak untuk mengobarkan kembali aktivitas seni di kampung-kampung, sehingga mampu menumbuhkan kecintaan dan rasa kepemilikan terhadap tradisi dan budaya lokal. Selain sebagai sarana mengekspresikan diri, menari juga memiliki makna filosofis di balik setiap gerakan sebagai nilai pelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam budaya, lestari budaya.